Gimana Pak Enrico, ada yang bisa dibantu? Gini Pak, kemarin saya habis dari KTH Eka Jaya, Ya, Kecamatan Gempol, Desa Walahar. Kemarin di bulan penanaman kan bulan Desember kan mengajukan permohonan bibit 100 batang. oh yang Pak Didi itu ya? Ya, Nah, nah, kemarin saya melakukan pemantauan. Alhamdulillah dari 100 batang itu tertanam semua, namun 100%. ya 100% tertanam semua, namun ada kematian sekitar 8 batang Pak. Oh ya. Nah, untuk hasil penanamannya ada di gambar, sudah saya foto-foto, Udah di geotagging semua? sudah saya geotagging, sudah saya Ya. masukkan ke aplikasi pemantauan Dinas Kehutanan yaitu Simanfaat Pak. Oh ya. Kebetulan dari KTH ada usulan untuk permohonan bibit kembali atas yang mati Pak, Yang karena 8 yang 8 itu ya? 8 batang ya. KTH mengajukan yang kayu-kayuan Pak, karena Ya. yang memang rencananya KTH ini tanamannya kan tidak ditebang, tapi untuk menghijaukan kembali lahan tersebut Pak. Ya, siap siap. Ya pokoknya kalau hasil geotaggingnya jangan lupa diinikan ke ini ya Pak Robi ya, biar direkap karena kan kita memang ada target tahun ini kan kita punya target untuk penghijauan lingkungan itu yang dilaksanakan oleh kelompok itu di Pak Robi semua rekapannya. Siapa? Jangan lupa itu nanti selain dilaporkan di Sigmanfaat, di secara ini fotonya kasihkan juga biar dipetakan untuk laporan akhir tahun kita gitu. Siap. Untuk ininya tindak lanjutnya seperti apa ini Pak Indri? Kalau udah ditanam jangan sampai ditanam dibiarin aja bilang sama kelompoknya ya. Alhamdulillahnya untuk KTH ini, untuk KTH Eka Jaya ini, jadi setelah penanaman kemarin kan kita hanya berikan bantuan sebatas bibit, Ya. tapi mereka dengan mandiri, dengan swadayanya tenaga mereka dicurahkan. Bibit ini kan bisa kelihatan dari fotonya, Ya, mereka dangir Pak, mereka dangir pinggirannya. Dilakukan pendangiran ya. Ya, kebetulan KTH juga kan punya usaha di kambing dan sapi Pak. Ya. Jadi mereka kotoran sapi dan kambing itu mereka gunakan untuk pupuk. Oh, mereka iya. jual. Jadi Bagus. mereka sangat bersyukur atas tadi bantuan bibit yang telah kita kirim di Desember kemarin. Semua tertanam, namun memang ada yang mati. Akhirnya mereka langsung mau mengajukan kembali barangkali. Oh iya. Ya nanti bersurat aja, bersurat kembali. Ya jangan 8 lah. Misalnya 8 ya misalnya 20 batang. Karena apa? Siapa tahu nanti ada yang mati lagi sekali saja permohonan pengajuannya kan gitu. Itu. Baik Pak. Terima kasih udah atas responnya Pak. Siap. Ya pokoknya sampaikan salam saya ke kelompok, tetap semangat. Bibit yang sudah ditanam harus dijaga dan suatu saat saya akan berkunjung untuk melihat pertumbuhannya. Siap Pak. Terima kasih siap Enrico, sehat-sehat ya. Respon untuk KTH Pak. Ini tinggal aja di sini. Oh, siap. Oke. Kasih Pak Enrico. Ya, izin saya pamit. Siap. Mari Pak. Pak, selamat datang di kelompok kami. Terima kasih atas kunjungannya. Barangkali ada yang belum ada yang disampaikan. ya. Jadi gini, kemarin kan bulan Desember telah ini ya, bantuan telah datang dari Dinas Kehutanan, dari cabang dinas kami berupa stuk dan pakan lebah berbentuk tanaman air mata pengantin. Nah, sekarang berarti di bulan Juni nanti ada pelatihan diklat produksi lebah madu Apis Herana di Bandung. Oh, berarti ada diklat ya Pak ya? Iya, jadi kan kemarin karena kalian telah diberikan kami bantuan untuk memantapkan dan memaksimalkan hasil dari bantuan itu agar tetap bertahan dan berkembang dengan baik. Ini kebetulan ada diklat dan diikuti oleh seluruh peserta se-Jawa Barat, KTH yang dapat bantuan di bulan Desember. Kebetulan diklat ini sangat penting, lokasinya ada di Bandung. Instansi pusat dari yang mengadakan acara adalah dari Balai Diklat Lingkungan Hidup Kehutanan. Kebetulan ada ada jumlah kuota per KTH yang dapat bantuan 2 orang. Jadi tolong diikuti dengan baik. Ini untuk persyaratan diklatnya bisa dibaca. Diklatnya secara langsung ya Pak? Apa online? Diklatnya secara langsung. Mungkin di sini ada jelas dibaca. Untuk persyaratan yang pertama adalah kalian harus nanti mempersiapkan bentuk dari kegiatan usaha yang telah didapatkan, visi misi kedepannya untuk apa yang diperlukan di dalam itu kan, di
di dalam diklat nanti kan ada sesi tanya jawab. Tolong aktif karena itu kan materinya berguna untuk usaha kalian di budidaya lebah madu. Kalau diklatnya sendiri berlangsung berapa hari Pak? Untuk diklat 2 hari, menginap, akomodasi segala sudah ditanggung oleh ini, dan untuk pakaiannya ada di bagian jual. Karena hari Rabu dan Kamis, hari Rabu biasa menggunakan baju putih hitam, seragam, dasi lengkap. Yang Kamisnya menggunakan baju batik. Tolong diikuti. Harapan saya setelah nanti diklat, pulang dari sana membawa ilmu untuk diterapkan dan disebarkan ke anggota yang lain. Kira-kira materinya apa aja Pak nanti pas diklat itu? Materinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dari bantuan itu untuk memantapkan. Jadi kan kalian habis dapat bantuan. Nah, materi diklatnya itu adalah gimana caranya untuk mengembangkan dari alat-alat bantuan produksi lebah madu itu. Jadi kalian nanti dari sana diajarkan dari mulai awal lagi, dari mulai bagaimana cara merawat, terus bagaimana nanti dari mulai merawat, panen, menanggulangi beberapa penyakit, kan ada serangan hama dan lain-lain. Lebihnya diklatnya mulai dari nol, tapi kan ilmunya penting. Kalian kan sudah ada fondasi ilmu dari sebelum-sebelumnya, sana lebih memantapkan lagi, jadi tolong diikuti. Berarti kita ini langsung perwakilan KTH langsung berangkat ke Bandung atau ikut didampingi oleh Bapak? Oh, untuk ini diklatnya khusus untuk anggota KTH. Oh. Nanti kan setelah itu saya juga kan nanti sambil membantu dengan ilmu yang saya dapatkan. Jadi saya juga pernah mengikuti diklat ini, jadi kan sebelum terjun langsung ke kalian kebetulan ada diklat lagi, jadi kan nanti kita sama-sama bisa sharing. Barangkali ada ilmu baru yang diterapkan di sana. Kurang lebihnya itu, jadi mohon untuk diikuti. Ini Pak hasil bantuan kemarin, stopnya kita simpannya di sini. Gimana ya Pak kira-kira? Oh, bisa dibuka? bisa Pak. Ya, karena saya kan harus mengecek kondisi dalamnya kan. Iya Pak, soalnya belum sempat dipanen, jadi belum tahu. Bisa dibuka lagi? Boleh Pak, lapisannya. Nah ini Pak, tuh. Oh, ini berdasarkan pengamatan saya, untuk kondisi stopnya sedikit terganggu. Kita dilihat dari tutupnya kan ada yang rusak. Ya. Yang pertama itu dia terkena air, jadi yang lubang Lapuk, dari stop itu, ya, jadi kayaknya lapuk. Yang pertama itu, terus yang kedua ketika dia tembus ke bawah, otomatis kayu bagian dalamnya ikut merembes basah kan. Jadi lebah merasa lembab, dia merasa itu sebagai ancaman, akhirnya di rumahnya itu nggak nyaman. Akhirnya yang produksi sebagian ini kosong madunya. Soalnya gini Pak, itu kan kantong lebahnya kan dikit tuh. Ya, Mungkin itu efeknya dari yang lembab tadi ya? betul. Jadi kan kalau kita sebagai manusia di rumah saja tidak nyaman, bagaimana kita akan lancar dan produktif untuk menjalani aktivitas. Solusinya kalau menurut saya ini tempatnya harus dipindah, karena ini kan kalau hujan langsung masuk dari sebelah sana. Ini solusinya nyari tempat di belakang rumah ibu kan. Ada yang kanopi. Boleh ditaruh di kanopi karena lebih baik tidak terkena langsung oleh air hujan maupun panas yang berlebihan karena cuaca sedang ekstrim kan. Itu yang pertama. Setelah saya melihat lagi, tadi ada cicak sama semut dari bawah. Nah, untuk penanggulangan semut dari bawah ini boleh diolesin oleh oli bekas ya. Oh, berarti cicak sama semut itu hama juga ya? Hama karena cicak kan makan serangga. Lebah kan salah satu jenis serangga. Nah, untuk yang tadi semut harus diolesin oleh oli. Untuk cicak tadi tutupnya kan harus dibetulkan, harus benar-benar rapat. Jadi kalau benar-benar rapat, pintu lebah kan hanya satu. Di pintu lebah ada lembah penjaga. Jadi ketika cicak nanti lewatnya yang pintu sebelah sini untuk memangsa lebah, di situ ada lebah sengat penjaga. Jadi nanti cicak itu bakal diserang oleh lebah-lebah penjaga itu. Itu lebih aman karena tadi mungkin cicak merasa ada lubang di atapnya tadi, ada kesempatan buat memangsa lebah lewat rumahnya. Terus Pak, lebah itu kan semua hewan kan pasti butuh pakan ya. Nah, kalau yang sudah sampai saat ini diusahakan kelompok itu kan cuma masih satu jenis ya Pak, sumber pakannya itu kan cuma air mata pengantin. Betul. Maksud saya jenisnya apa lagi ya Pak selain air mata pengantin? Untuk lebah sendiri, pakan itu kan ada harian, ada mingguan, sama pakan bulanan ataupun tahunan. Jadi 3 komponen itu harus lengkap. Untuk harian air mata pengantin itu cukup. Tapi untuk meningkatkan produktivitas madu, reproduksi lebah untuk menghasilkan madu lebih banyak, kita butuh lebih banyak lagi tanaman buah-buahan.
di sekitar stup ini, yang terutama buahnya itu memiliki rasa manis. Jadi bunga-bunganya juga ikutan manis, itu untuk meningkatkan produktivitas lebah, untuk menghasilkan nektar dari tumbuhan nanti diserap oleh lebah. Jadi di sekitar tanam stup lebah ini kalian harus menanam. Bisa kalau memang tidak ada pohon karena lahannya yang memang terbatas, bisa menanam dengan tabu lampot. Oh, tanaman buah dalam pot ya? Ya, dan itu menggunakan tanaman bunga matahari, bunga santos. Yang satu stemon. Ya, jadi selain itu kan akhirnya kan menciptakan apa ya? Nggak mengurangi ini, karena area rumah nggak mengurangi luasan rumah karena ketersediaan lahan terbatas. Tapi kan di dalam tabu lampot tempatnya jadi semakin simpel, tapi pakan cukup, ada keindahan juga, ada unsur estetika. Jadi kan kalian kan berbudidaya semakin semangat dengan kondisi stup yang bagus, hasil produksi dari lebah madunya itu jadi tambah banyak, akhirnya makin semangat ya makin semangat kelompoknya untuk ini berbudidaya. Saya izin tutup ya Pak ya? Boleh. Oh ya, satu lagi saya lupa menyampaikan. Maksudnya lebah ini kan sedikit menyengat ya untuk jenis ini. Jadi kalau ketika kita mau mengecek, ada jam-jam tertentu. Sama layaknya manusia, paling enak itu manusia kalau dikunjungi itu saat pagi hari. Nah, lebah itu sama seperti manusia. Kalau siang hari itu urgent, jadi ketika cuaca panas ya, Pak ya? lebah itu juga memiliki emosi. Hewan itu memiliki emosi. Jadi kalau berkunjung untuk mengecek lebah Baiknya itu pagi ya? baiknya pagi atau sore sekalian menjelang maghrib. Kalau siang memang dia agresif untuk keselamatan diri kita, untuk keselamatan lebah itu sendiri. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Makasih banyak Makasih, ya Pak. Pak. Ya, Atas sama-sama. kunjungannya. Kunjungannya terima kasih banyak, terus bantuannya ini terima kasih banyak, terus juga kemarin kita habis ketemu, kita bakal diklat gitu kan. Ya, Kelompok. Sangat-sangat berterima kasih banyak dari kelompok tani. Terus ya semoga kita bisa kerjasama ke Amin, depannya amin. ya, Ya. supaya meningkat ke produktivitas KTH gitu ke depannya. Amin. Kita minta kerjasamanya lah yang lebih bagus lagi. Siap. Saya harap juga kan ini karena bantuan dari pemerintah telah kita kasihkan kepada kalian, kepada KTH, kepada petani-petani milenial. Jadi ini saya harap bantuan pemerintah itu dimaksimalkan dengan baik. Artinya bantuan itu tidak akan menjadi sia-sia. Siap. Ya kita juga sadar ini nggak lepas dari dukungan kantor gitu kan, CDK terkhususnya atasan Pak Kepala. Nah maka dari itu Integritas kita sudah mendapat kita juga sadar bahwa bantuan ini tidak lepas dari dukungan CDK wilayah 8 terkhusus Bapak Kepala. Maka dari itu ini ada sedikit ucapan terima kasih ke Bapak Kepala dari perwakilan kelompok tani karena udah mendukung kita gitu sampai sekarang. Maaf, bukannya saya menolak. Memang kami bekerja dengan ikhlas, dengan integritas penuh. Kita juga profesional sebagai ASN karena kami sudah mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai. Nggak apa-apa Pak, Tidak perlu. mohon disampaikan, disimpan dulu. Terima kasih. Tidak perlu karena memang saya sendiri pribadi maupun satu lingkup dinas, kami semua menjaga dan menaati peraturan sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang korupsi. Maka dari itu saya hanya berpesan agar bantuan ini kalian maksimalkan, kalian rawat dengan baik. Tujuan kami memberikan bantuan adalah meningkatkan tarif ekonomi masyarakat.